Radio Sionegoro FM. Sehat bersama Sionegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi ketan ditambah ragi. Cakep. Jadikan tape buat nostalgia. Cakep. Hadirin sekalian, selamat pagi. Cakep. Semoga selalu sehat dan bahagia. Ciami Soro. Selamat pagi, kembali lagi di Anita Bercerita. Yo. Yang kayaknya udah vakumnya udah lama. Kita datangkan tamu dari luar negeri. Selamat pagi. Yui. Tamu luar negeri kita adalah Pak Charles. Yes, my lord. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Anita. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya perjalanan 20 jam. Masya Allah, dari mana, Pak? Dari Pasifik. Dari Samudra Pasifik. Masya Ya. Allah. Tadi Aduh. pakai pelampung yang nomor berapa, Pak? Saya sih pakai pelampungnya yang ditiup. Oh, Ya, gitu. pantesan, 20 jam. 20 jam Iya. kita. Kemarin teman saya lebih cepat dari Bapak. Kok bisa? Iya, pakai pelampung yang set gitu. Iya. Iya. Gak bisa dulu, Mbak. Yo, deg-degan banget nih diundang hari di acara ini. Hari Podcaster ini mahir. sama Pak Charles. Yes. Pak Charles ini nama aslinya, nama tuanya, nama oroknya? Oh ya, saya sih dari West Prok City ya. Dari Special Region of Yes, Yogyakarta yes, ya, yes, Jewelry yes. of Java. Yes. Panggilannya juga agak Western gitu ya. Yes. Nama saya Catur Kurniawan. Ya, bisa bisa dipanggil Pak Catur, Iya, Pak Ces, iya. Pak Charles juga boleh. Iya. Sekarang Kurni boleh? Pak Kurni boleh, Pak- tapi kurang familiar ya Oh mungkin iya, ya. Pak Wawan? Pak Wawan boleh, itu teman-teman saya dari kecil ya, sampai SD mungkin SMP manggilnya Pak Wawan. Oh, Aduh, luar panggilan biasa. saya keluarga juga Iya. manggilnya Mas Wawan Oh, gitu. Mas Wawan, ya Aduh. Allah, lucu banget. Kalau Iya. istri manggilnya siapa? Bebek. Tetaplah ya. Bebek. Bebek Iya, ya. Mbak Anita. Ini- Kabarnya sehat, Mbak Anita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kalau ditanya kabar jadi sepertinya narasumber jadi host gitu Oh, ya. iya. Karena biasanya memang Pak Wawan ini juga nge-host ya. Iya, saya nge-host di acara ini Hitan. Enggak. Saya cuma nge-host aja di rumah ya, sama anak istri itu saya hostin semua. Hostin semua ya. Saya hostin semua. Oke. Keren pokoknya. Ini para pendengar, para pemirsa semuanya, Dr. Catur ini atau biasa kita panggil Pak Ces. Ini Yes. adalah kepala instalasi gawat darurat. Iya. Menerima yang gawat-gawat. Menerima yang gawat-gawat. Makanya di tema hari ini kan yang gawat-gawat merapat ya. Wih, yang Iya. gawat-gawat merapat. Yang gawat-gawat merapat. Kalau yang belum gawat, setengah gawat nih, merapat juga nggak? Harus merapat. Harus merapat. Ya, semuanya kita rumat. Ya. Gawat gak gawat kita rumat ya Wah, sebenarnya. luar semua. biasa. Pasti nanti akan kita spill yang gawat-gawat merapat itu apa sih? Penasaran nggak sih? Kita Iya. puterin lagu dulu supaya Boleh. lebih asik-asik. Siap. Iya, yang oke. gawat-gawat jadi semakin gimana nih? Semakin Ya apa? semakin sehat gitu Oh, ya. iya, dong. benar, Kan iya. sehat bersama sehat Seconegoro. bersama Seconegoro ya. Oke, kita Siap. puterin lagi. Oke. Gina, yuk puter yuk. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sionegoro FM bareng Pak Charles. Pak Charles ini ande-andenya terbuat dari apa, Pak? Terbuat dari ketan, ketan hitam, Tambah lagi ya. ketan hitam. Aduh, Oke, saya guys, ini yang aduh. gawat-gawat merapat. Oke, yang gawat-gawat mawat ya Mbak ya. Iya, Kita ini kita sajikan apa, Kakak, hari ini? ya apapun itu tentang gawat aja ya. Oh iya, benar-benar. Yang Kita gawat-gawat IGD ya. dulu. Iya. IGD itu apa, Pak? Jadi IGD itu instalasi gawat darurat ya. Bukan Jadi Ivan Gunawan, gitu oh, kan? bukan, itu mak jegagi nanti ya. Ya, jadi sebelum kita apa itu IGD itu, intinya sih kalau IGD instalasi gawat darurat sekarang kan sudah ada penyamaan terminologi. Wis. Wah. Dulu ada yang UGD, ada yang IGD, ada yang GD. GD, ada yang GD. Apa sih yang itu? jelas gak gitu. Sekarang kan sudah disatu suarakan atau satu
istilahkan menjadi Satu IGD brand. semua. Ya. Dari Kemenkes ya. Iya. Jadi Kementerian Kesehatan itu untuk fasilitas kesehatan ya, terutama ini adalah unit khusus penanganan pelayanan kegawat daruratan gitu Mbak. Jadi pelayanan kegawat daruratan itu ya termasuk tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera ini dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. Ya, jadi memang benar-benar mengancam nyawa itu gawat darurat gitu ya. Kalau misalkan itu ada yang datang dengan serangan jantung lah, misalkan kita bahasakan serangan jantung, sama yang datang karena kok wajahnya kayak pasien gitu. Oh ya, saya biasa aja gitu wajahnya. Kayak apa? Temu mulen, tahu nggak temu mulen, Mbak? Tahu dong. Apa itu? Itu ya, sejenis-sejenis yang inilah yang di kuku itu. Nah, itu dua-duanya masuk ke IGD tuh. Kan semua orang taunya IGD ada dokternya, ada perawatnya, ya memang ada kompletan gitu ya. Pedagang juga ada kayaknya. Nah, di IGD itu harus bisa memilah tuh. Namanya triase, itu memilah awal. Mana yang gawat darurat, mana yang gawat tidak darurat, mana yang tidak gawat darurat ya. Dan itu sudah ada gradingnya Mbak. Sudah ada stratanya, kategorinya. Jadi yang misalnya hanya, mohon maaf ya, kalau misalnya infeksi di kuku sama yang serangan jantung, kita harus mendahulukan yang mana dulu yang mengancam nyawa kan gitu. Sehingga di IGD itu kami tekankan pelayanannya itu bukan berdasarkan siapa yang datang duluan dilayani, tapi siapa yang gawat duluan atau yang paling gawat atau yang paling mengancam itu yang akan menjadi prioritas. Sehingga yaitu halayak umum, halayak senegoro. Ya, jadi perlu diketahui bahwa IGD itu berbeda dengan pelayanan yang ada di poliklinik atau di klinik atau di manapun yang non emergency gitu ya. Jadi bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa gawat dia dapat. Sehingga kita bisa mengoptimalkan pasien yang masuk itu yang benar-benar tertangani dengan tepat dan cepat. Kan gitu. Harapannya kan yang ciamik ya, kita kan menolong yang sesama ya, satset buat gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi lagi Dok. Yang masuk ke IGD itu adalah itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan tindakan segera dalam rangka penyelamatan nyawa ataupun kecacatan. Karena di kami itu kan tidak hanya pasien-pasien yang istilahnya, tidak hanya yang klinis biasa, yang jantung, yang diabetes, yang semuanya apapun gitu ya. Kecelakaan pun termasuk ya Mbak ya. Jadi kita menjaga supaya tidak cacat karena kecelakaan. Itu juga kita tangani dengan baik ya, insya Allah kita tangani dengan prosedur yang tepat. Sudah tepat, udah ada prosedurnya. Dan tenaga-tenaga yang dipilih di instalasi gawat darurat pasti sudah terpilih ya Dok ya? Ya, kita punya kualifikasi ya Mbak ya. Tentunya dari dokternya ya, karena di kami itu ada lebih dari 10 dokter ya yang kita tugaskan, tentunya shift ya. Shift. Sehingga IGD itu bukanya 7 kali 24 jam Mbak. Kalau misalnya harinya 8, mungkin 8 kali 24 jam mungkin ya Mbak. Jadi nggak ada tutupnya. Nggak ada tutupnya ya? Nggak ada tutupnya. Pernah nggak mengalami kecuali tutup? Kiamat mungkin ya Mbak. Saya juga nggak tahu ya kiamat kapan, tapi tutup mungkin nggak. Kok saya merinding ketika Pak Ces bilang kiamat gitu? Iya, karena kan sekarang apakah lagi membuat film kiamat? Aduh, tidak. Tidak ya? Karena sudah menunjukkan tanda-tanda akhir. Tapi yang jelas jam pelayanannya itu nggak pernah tutup. Iya, nggak pernah tutup ya. Kita tekankan bahwa jam buka IGD itu 7 kali 24 jam. Dan
tidak dipungut biaya sepeser pun sebelum melakukan tindakan. Jadi kita tidak akan meminta DP uang muka atau apa sebelum tindakan. Kita lakukan pelayanan dulu, kemudian itu urusan pembiayaan nanti kan bisa nanti setelah, dulu lah, ditangani dulu gitu. betul, ya. itu sudah bukan eranya, mungkin zaman bahula mungkin salah satu bayar dulu gitu ya. Mungkin kalau dulu, ya. Iya, zaman dulu pernah sih masuk, bayar dulu gitu. Tapi itu kayaknya sudah zaman Bahola. Iya, itu zaman masih Bahola. zaman kerajaan ya. Iya, itu bukan zaman kerajaan aja. Singamangaraja ya. Dok, pelayanan apa saja sih yang ada di instalasi gawat darurat? Oke, pelayanannya kita ada pelayanan Ponek. Apa itu, Dok? Ya, jadi Ponek itu sebenarnya lanjutan dari Ponet ya. Intinya sih itu pelayanan obstetri, kemudian neonatus, pelayanan bahasa awamnya ya. Kandungan. Ini ya pelayanan kandungan ya, ibu hamil dan bayi baru lahir, yang itu sudah berjalan ya. Dan rumah sakit kita pun itu jalan-jalan, Dok. Iya, kita jalan-jalan terus pokoknya. Kita sudah jalan beberapa tahun ya. Iya. Dan RSU ini menjadi rumah sakit rujukan kabupaten. Wih, luar biasa. Bahkan dia dari rumah sakit sekitar pun bisa sering vaskes yang lainnya ya. Vaskes yang lain itu sering merujuk ke kami ya, karena diyakini dan dipercaya untuk mengampu kasus-kasus kebidanan ya, dan bayi baru lahir. Itu salah satu yang ada di IGD. Kemudian ada tindakan bedah juga ada ketika pasien-pasien kecelakaan, kemudian tindakan keceprot, kena sabit kok arit. Sabit. Tapi nggak ada bulannya kan? Nggak. Sabit doang. Nggak ada bulannya kan? Dan nggak ada palunya juga. Nanti totot. Ya aja. Sabit aja. Sabit aja ya. Oke, itu terus ada pelayanan yang non bedah juga ya. Ada kasus-kasus ya tadi serangan stroke, serangan jantung, kemudian penyakit seperti gagal ginjal kronis yang membutuhkan cuci darah segera, sesek nafas, macam-macam kasus-kasus kelewatan bisa masuk di situ. Terus ini baru nih, ini ada yang baru nih. Apa nih? Ya Allah, apaan tuh? Aduh, yang baru nih kita dari IGD. Kalau kemarin sih kita kan sudah jalan tuh si Jago. Ya, bagi pendengar semuanya yang belum tahu si Jago itu siap jemput ambulan gratis. Oke, itu adalah salah satu layanan juga yang untuk saat ini masih di bawahnya IGD, itu menjemput pasien dengan menghubungi hotline si Jago atau ada di aplikasi nih, di aplikasi Sionegoro tuh. Oh, ada ya? Ada. Buka, download dulu semuanya ya, yang mendengarkan mohon bisa download untuk aplikasi Sionegoro. Nah, di situ ada pilihan tuh si Jago. Jadi itu tinggal diklik doang. Tinggal diklik doang. Nanti langsung terhubung ke hotline-nya si Jago. Nah, kalau nomornya sendiri sih bisa dicatat ya. Oke, aku catat, Dok. Nomornya 0811 2721 118. Oke, 081 127 21 118. Itu si Jago. Si Jago. Jadi, nah setelah si Jago ini kita kan bagaimana penanganan setelah si Jago itu supaya lebih cepat. Ini kita ada sambungannya, walaupun ini masih spesifik ya. Setelah pasien dijemput, terutama itu pasien serangan jantung, ya misalnya serangan jantung, kita kan di si Jago ada EKG itu, elektrokardiogram ya. Itu kita cek, ternyata ada serangan jantung ya.
kita sekarang sudah ada fast track untuk tata laksana serangan jantung ya, STEMI ada. Ini insya Allah bulan depan kita presentasikan launching. Wah, ini sebelum di launching ini dulu ya. Oh, ini masuk di dulu. Ini masuk di sisi. Ya, masuk di sisi. Yang besok kita presentasikan. Intinya kita pelayanan jantung fast track gitu. Jadi karena di rumah sakit kita kan alhamdulillahnya punya dokter spesialis jantung ya. Dokter Yosman ya. Pagi Pak Yosman. Ya. Beliau menyetujui dan sangat mendukung ya program bahwa ada namanya serangan jantung, ada ini waktu emas atau golden period untuk masuk obatnya. Sehingga dengan masuk obatnya itu masuk lewat infus ya. Jadi itu nanti bisa istilahnya ketika ada sumbatan itu menjebol. Gitu ya. Sehingga aliran darah ke jantung itu lebih lancar. Itu kalau waktunya cepat kurang dari 2 jam setelah awal sakitnya itu keefektifannya sama dengan dipasang ring, Mbak. Coba bayangin. Keren banget. Iya dong. Iya, jadi tidak harus jauh-jauh ke Jogja, ke Purwokerto, ke Semarang ya. Asalkan itu ke Singapura, ke Puerto Rico. Puerto Rico. Ya itu cuma bisa di RSUD Sionegoro ini bisa ya. Kita optimalkan untuk penanganan as soon as possible ya, secepat mungkin yang kita bisa kita usahakan ya Allah. Berilah kesembuhan pada pasien-pasien kami. Gitulah. Ini kelanjutan dari si jago ini ya, Dok ya? Iya, kelanjutannya. Jadi nanti si jago menjemput pre-hospitalnya. Ketika di dalam kita lakukan fast track lagi sehingga kan sekarang zamannya sudah zaman kecepatan ya. Iya, benar. Selain digitalnya aja cepat, tapi kita juga akan usernya juga bus gitu ya. Pelayanannya juga. Ini baru spesifik untuk yang jantung kardio ya. Namanya? Namanya nanti dulu. Belum, nanti kita rilis dong. Iya, nanti ini kita masih rilis. spill dikit lah. Spill dikit ya. Untung ini nggak ada sayembara ya. Iya, sayembara. Sayembara aju. Ya Allah. Oh, jadi gitu ya, Dok. Nah, ini siapa saja sih, Dok? Sebenarnya kalau di GD itu kadang-kadang hampir semua pasien tuh manggilnya perawat pun dok, kayak gitu. Iya. Kayak nama apa ya, Dok? Nama panggilan. Tapi memang komponen yang ada di IGD itu kompleks juga ya. Banyak. Selain tenaga medis, paramedis, ada juga administratif. Jadi di IGD itu bagi yang belum pernah masuk, ya harapannya sih sehat semua ya. Tapi kalaupun masuk itu ada security. Nanti security itu di depan itu sudah langsung menyambut ya Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kegawatan disambut oleh security. Kebutuhannya apa? Kemudian pakainya apa? Apakah bisa pakai kursi atau duduk enggak atau pakai tidur bed seperti itu. Terus dibantu proses untuk pindahnya kita bantu. Setelah itu masuk di ruang triase tuh. Nah, ini kan masuk nih, Dok, supaya mereka juga paham nggak kerudukan gitu ya. Nah, ini pasiennya kalau udah dibawa sama Pak Satpam, ini keluarganya ngikutin atau keluarganya nanti kemana ini? Oh iya, yang jelas ada satu penanggung jawab yang ikut. Nemenin pasien ya. Jangan sampai malah pulang ya. Jadi kita juga sempat kerepotan ini pasien ini yang membawa karena belum ketemu kita tapi sudah percaya? Bukan, sudah kupuh itu apa bahasa Indonesia? Konor? Iya. Karena tidak membawa KTP. Jadi pasiennya diturunkan terus pulang mengambil KTP. Mungkin saking paniknya ya. Ya, jadi intinya sih
pasien dibawa masuk, ditemani satu oleh penanggung jawabnya. Terus di triase. Ketika kita melakukan triase oleh petugas kami, dicek tanda-tanda vital, ditanya keluhan awal. Dan kemungkinan kebutuhan penanganannya apa? Itu digali di situ, ya. Kemudian keluarganya bisa mendaftar di TPPGD, tempat pendaftaran pasien gawat darurat. Itu pas di depan triase, sehingga cukup mudah. Tik-tik gitu, Dok. Iya, bahkan kita menoleh pun sudah terlihat bahwa itu adalah pendaftaran. Jadi tidak harus jalan kemana-mana, langsung mendaftar di situ. Keluarga mendaftar, kita melakukan triase. Nah, di triase itu ya tadi itu, Mbak, kita ada merah, kuning, hijau tuh gradingnya. Merah itu gawat darurat. Kuning itu bisa gawat tidak darurat, ya, atau semondo-mondo. Iya, istilahnya yang medium gitu ya. Yang hijau itu yang tidak gawat tidak darurat. Kalau yang hijau itu sebenarnya bisa dilakukan pemeriksaan di non emergency juga bisa. Ya, di vaskes pertama. Di vaskes pertama juga bisa. Tapi memang ada juga kan pasien yang tidak tahu. Akhirnya datang. Kita layani nggak, Dok? Ya kita layani. Cuman prioritasnya ya kita lebih memprioritaskan pasien yang gawat darurat gitu. Ya tetap kita layani. Tetap. Gitu. Siap. Oke, nanti kita spill lagi ya, Dok ya. Ya, dilanjutkan ceritanya. Tadi mulai dari triase, kita akan putarin lagu. Check it out, Gina. Oke, kembali lagi di 107.3 Radio Sonegoro bareng Pak Charles. Pak Charles, kita lanjutkan ceritanya. Ya kan, tadi dari triase udah dikategorikan nih, Dok. Yang gawat ya langsung ditangani, yang nggak gawat nggak ditangani. Nah, yang nggak gawat ini apa aja, Dok? Selain tadi kayaknya temu mulut ya nanti dulu lah gitu. Yang nggak gawat misalkan pasien-pasien batuk pilek baru tadi malam. Itu kalau batuk pileknya tanpa sesek, tanpa demam juga misalnya. Iya, tanpa demam. Itu istilahnya airway breathing circulation aman. Terus hanya batuk pilek saja, pusing sedikit, misalnya seperti itu. Itu sebenarnya hal-hal yang bisa ditangani di fase 1. Ya, tapi apakah ada yang masuk? Ada. Dilayani tetap, tapi kita tetap sesuai dengan prioritas kegawatan seperti itu. Kalau tidak ada pasien yang gawat, adanya pasien itu ya langsung kita tangani, tidak harus menunggu yang gawat datang. Ya banget, apa-apaan itu kita gitu tetap, ya. Lihat situasi kondisi kan seperti itu, dan kita di situ kan disiapkan untuk standby ya, maksudnya harus berjaga ya. Iya, personilnya itu dan siap siaga, profesional semuanya ya, Dok. Hanya ini Mbak yang sering kecelek itu adalah, jadi kan kita itu rumah sakit kerjasama dengan BPJS tuh. Kita kan rumah sakit kerjasama dengan BPJS nih. Nah, kalau rumah sakit itu memang melayani semua pasien, melayani semuanya, mau datang ke sini jam berapapun, Mas. Iya, kalau ibarat di IGD jam berapapun. Kalau di klinik kan ada jamnya ada jamnya. Kalau di IGD kan buka 24 jam. Nah, nanti yang menjadi masalah adalah masalah pembiayaan. Jadi ada kriteria dari BPJS yang bisa tercover karena itu termasuk emergency. Ada diagnosa yang tidak tercover karena termasuk non emergency dan bisa selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sehingga itu yang perlu dipahami. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi kadang kan ada yang, kok BPJS saya tidak bisa. Oh iya, karena secara diagnosa tidak termasuk dari
emergency itu itu. Tapi dilayani enggak? Dilayani. Dikasih obat? Dikasih. Cuman untuk pembiayaannya yaitu mungkin masyarakat bisa menanyakan atau bernegosiasi dengan BPJS saja. Misalnya seperti itu bisa menanyakan. Oh iya ternyata di Vaskes 1 bisa kok ternyata. Iya, jadi tidak selalu untuk ke rumah sakit misalnya kasus-kasus yang memang bisa di Vaskes 1 seperti itu. Tapi kalau IGD tidak menolak pasien. Iya, ya seperti itu. Jadi kita juga kita jelaskan kok maksudnya ini pasiennya bisa untuk digunakan BPJS-nya karena memang masuk dalam kategori gawat darurat itu ya. Jadi para pemirsa, pendengar semuanya, tidak semua kartu BPJS itu bisa tercover. Mungkin perkiraan dari pemirsa itu tercover. Tapi setelah dibaca bukunya, kitabnya ya dok ya, itu nggak keluar di kitab itu. Ya kan dok, itu sama saja ketika kita ulangan nih dok. Kita udah ngira nih satu buku ini pasti keluar, kan nggak mesti, ya kan? Begitu ya dok? Iya betul. Gitu. Terus apalagi nih dok? Terus untuk mungkin pasien-pasien yang kecelakaan harus bagaimana ini dok? Oh iya, untuk pasien kecelakaan ini juga kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas itu agak sedikit berbeda masalah pembiayaannya. Tuh. Jadi kalau untuk kecelakaan kerja memang yang mengcover itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ya kalau dulu jam sostek ya, kalau sekarang BPJS-TK Ketenagakerjaan. Kalau untuk kecelakaan kendaraan sepeda motor, mobil ataupun menyeberang jalan, nyebrang nih gitu. Itu terus ketabrak misalnya seperti itu nanti prosesnya adalah yang akan mengcover adalah jasa praharja, sehingga memang dibutuhkan tuh untuk dokumen pendukung pengurusan pembiayaan jasa praharja, tentunya nanti diterbitkan oleh kepolisian. Iya, gitu. Betul sekali. Nah ini kalau ketenagakerjaan contohnya apa sih dok? Ketika misalkan lagi bekerja nih, kerja di pabrik kayu misalkan, kejatuhan kayu tuh, misalnya hingga patah tulang tuh. Nah, itu kan butuh penanganan imobilisasi. Kalau penanganan nyeri, kemudian kan tentunya kalau patah yang harus disambung atau direposisi atau dioperasi itu kan butuh rawat inap tuh. Nah, itu kan butuh biaya juga tuh. Nah, itu nanti yang mengcover BPJS Ketenagakerjaan asalkan sesuai dengan prosedur ya, dokumennya lengkap. Jadi tidak hanya nanti tercover tapi nggak menyiapkan, ya sama saja hamsyong gitu ya dok ya. Kalau BPJS Kesehatan itu kan diberi waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus. Ingat, pengurusannya 3 kali 24 jam ya. Iya, jadi tidak harus nyet itu, tapi dikasih tenggang waktu. Ibaratkan orang terburu-buru kadang kan kita nggak tahu ya yang dipersiapkan yang terus dia lupa nih. Betul, yang penting pasiennya dulu dibawa, dokumen-dokumen misalnya ketinggalan. Itu kan sebenarnya sekarang juga ada ini semua dokumen itu digitalkan lebih enak tuh. Benar. Jadi KTP ada nih HP. Kakak ada. Mobil JKN ada tuh, nanti ada nomornya, ada. Secara otomatis dok? Secara otomatis. Jadi pendengar setia Canegoro itu kalau misalkan punya JKN BPJS bisa tuh di-install di download mobile JKN-nya ya. Ya itu kartunya ada di situ. Terus keterangannya aktif atau tidak aktif. Iya, karena kebanyakan orang-orang itu miskomunikasi, dia punya tapi ternyata nggak aktif. Iya, ternyata telat, ternyata aktif bulan
terakhir bulan ini gitu misalnya. Gitu sehingga tidak bisa digunakan ya dok ya? Iya, harus pemutihan dulu mungkin ya. Maksudnya istilahnya seperti itu. Harus kalau misalnya ada denda ya nanti harus ditunaikan dendanya dulu ke BPJS sehingga bisa digunakan. Betul sekali. Nah, dok, ini kan IGD baru nih, wajahnya kayaknya baru deh. Iya, selalu baru setiap tahun selalu ya. Baru ya. Luar biasa. Kita harus menyesuaikan dengan situasi kondisi. Iya. Kita waktu saya awal masuk itu tahun 2019. Ya, maksudnya ya begitu. 2020 ada Covid dirubah lagi. Terus 2021 masih Covid dirubah, akhirnya Covid mereda kita rubah. Akhirnya sekarang sudah ada tambahan pelayanan. Jadi kita farmasi atau apotek IGD 24 jam dan bisa diakses dari luar. Kalau dulu kan harus masuk IGD dulu. Kalau sekarang farmasinya sudah bisa diakses dari luar. Asalkan membawa resep ya. Seperti itu. Lumayan, atau obat-obat yang tidak keras atau yang bisa dibeli secara umum bisa langsung di situ. Tapi kalau obat keras kan memang harus resep dokter ya. Nah, gitu. Gini dok, misalkan nih, aduh aku itu biasanya ke dokter A. Terus, aku mau ke IGD aja bayar aja nggak apa-apa lah, boleh. Meskipun nggak gawat darurat mungkin, karena dia mungkin pengennya memang semua obat itu diresepkan sama dokter IGD gitu. Boleh. Nah itu kan kembali ke prinsip awal ya. Artinya kita kan tidak menolak pasien dan kita pun di IGD tidak tahu bahwa ternyata niatannya adalah ya pokoknya ke IGD sajalah gitu. Iya ya kita secara sebagai tenaga yang profesional ya kita terima dengan klasifikasi triase itu, sehingga pasien yang hijau istilahnya minta didahulukan itu nanti dulu kalau misalkan ada pasien-pasien yang kuning atau merah. Artinya kita juga informasikan bahwa ada pasien yang lebih gawat nih untuk segera ditangani. Tapi pasti ada edukasinya kan, maksudnya ada informasi. Ibu mohon maaf karena kita ada masih menunggu ya ibu ya, masih nunggu gitu ya. Masih ada ya. Tapi kita memang ada respon time. Ada. Respon time-nya 5 menit harus ketemu petugasnya. 5 menit harus ketemu petugasnya di triase itu ya? Iya betul, sehingga ketika kita mentriase kan kita tahu bahwa ini merah, kuning atau hijau. Nah setelah itu barulah kita lakukan mana dulu nih yang perlu kita tangani segera. Ada yang apakah ada yang bisa ditunda sebentar atau yang setelah itu yang urutan seperti itu. Nah itu yang perlu dipahami bahwa ya memang RSU sendiri ya memang berkomitmen untuk melayani semua masyarakat. Semua masyarakat ya dengan wajah. Cuman ya itu ya dalam pembiayaannya memang perlu dipahami bahwa ada BPJS, ada umum, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada Jasara Harja yang itu bisa jadi bisa jadi dapat digunakan, bisa jadi tidak dapat digunakan karena ya itu tadi kriteria dari sananya dari pihak asuransinya ya dari pihak asuransinya karena mereka punya kitabnya sendiri ya dok ya. Iya betul. Oke dok, ini kan tadi gebrakannya setelah si jago, terus gebrakan yang nanti yang tadi di spill ya. Nah untuk mengetahui dan mempermudah akses masuk ke IGD, apa yang harus dilakukan sama pasien-pasien nih? Untuk mempermudah akses ya. Jadi kalau IGD itu memang beda dengan klinik ya. Jadi IGD itu kalau bukan dari vaskes pertama atau vaskes lain itu buka 24 jam bisa langsung masuk saja. Maksudnya langsung datang. Iya, monggo gitu. Monggo langsung datang. Kalau yang tidak punya akses kendaraan, bingung, terus tidak punya jauh dari vaskes lain, itu juga bisa menghubungi si jago. Si jago ya, yang tadi saya sebutkan tadi hotline-nya, atau di aplikasi juga ada. Itu kan juga mempermudah accessibility. Ya, aksesnya itu mudah. Kemudian yang ketiga itu adalah dari vaskes 1. Kalau dari vaskes 1 terutama puskesmas,
klinik itu. Kalau untuk puskesmas kita memang punya jaringan dari 119 itu dari PSC 119 dari Dinas Kesehatan. Betul. Yang ikut serta proses perujukan menghubungi ke IGD kami. Jadi dari beberapa rumah sakit yang ada di Wonosobo, salah satunya RSU itu nanti akan dihubungi oleh PSC 119. Nah, itu yang nanti kita tanyakan kebutuhannya apa? Nah, ya, butuh ruang berapa? Biasa atau butuh ruang high care unit atau intensive care atau intensive cardiology care ICU atau isolasi, yang paling sering seperti itu. Sehingga nanti kita siapkan tuh ada apa tidak. Ya, karena memang kita itu menyediakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jangan sampai kita tahu-tahu nerima tapi ternyata tidak ada. Lah, ngapain diterima kalau tidak ada, kan pasien jadi tidak terpenuhi kebutuhannya. Betul. Padahal ada yang bisa lebih menerima seperti itu sesuai kebutuhan pasien. Ya, itu ya lebih bermanfaat untuk pasiennya kan. Ya, kita kan orientasi ke pasien ya. Betul. Tapi untuk dalam hal ini RSUD itu selalu mengembangkan layanan, sehingga kalau mau membutuhkan ICU, ICCU, HCU, isolasi, terus PICU, NICU, waduh, itu ada. Jadi rata-rata memang larinya ke RSUD karena kita berusaha menyediakan yang masyarakat butuhkan. Apalagi kita akan menuju ke RS tipe B, tipe yang lebih tinggi lagi. Harapannya untuk mencakup atau memperluas radar kita. Betul. Ya. Jadi ya IGD-nya pun dari level 2 akan meningkat menjadi level 3 tentunya dengan jadi mengikuti ya, Dok? Mengikuti dong, semuanya akan mengikuti dengan tipenya. Dokter-dokter spesialisnya pun akan mengikuti, akan mengupgrade atau menambah yang sudah terupgrade, itu kan juga bisa kan. Oke, kita spill lagi nanti. Kita panggilkan Gina untuk menyanyi. Check it out. Oke, kembali lagi Pak Charles. Yes, Kakak, tadi habis dari triase, dari kategori nih masuk ke merah, kuning, hijau nih. Habis itu pasiennya kemana ini, Kak? Oh iya kan, itu kan suatu ruangan ya, ada ruangan yang sudah kita beri petunjuk atau label gitu ya. Ini yang merah di sini, yang kuning di situ, yang hijau di sana, isolasi di sana gitu misalnya, bedah di sono, termasuk toilet ya? Ya, toilet seluruh aja Pak, belok kanan nanti ada kotak. Enggak ya, toilet kita gratis ya. Gratis, tidak ada kotak 2000. Gimana nih habis dari itu? Misalnya ini yang pasien hijau. Ya kita setelah dapat ya, ibarat ini kasusnya adalah hanya pasien itu saja yang datang dan itu hijau ya. Kita lihat langsung kan itu ada dokter ya, dokter jaga, langsung kita periksa. Pemeriksaan fisik ya, kemudian kalau periksa gimana Pak? Coba di spill tutorial nih periksa sebagai dokter catur. Bukan kalau Pak Charles ya. Saya sendiri saya tentunya datang senyum dulu dong. Ya. Terus senyum gitu ya. Kayak gitu nggak? Jadi senyum terus kita perkenalkan. Ya siapa nih kan tahu-tahu kok periksa aja belum kenal. Jangan-jangan cuma main-mainan kacamata ya. Tak kenal maka tak sayang. Terus tak kenal maka tak sayang. Terus? Ya kita kenal dulu ya, perkenalkan saya dokter catur, saya dokter jaga yang bertugas pagi hari ini. Jadi
Ya, misalnya Mbak Ita ya, Mbak Anita ya, yang pura-puranya saya pasien nih. Ya, gimana Mbak Anita? Ada keluhan apa datang ke IGD seperti itu. Terus saya jawab nih. Iya dong. Aku nggak bisa berkata-kata, Pak. Gitu. Oh iya. Langsung diperiksa dong. Ya iya, nggak bisa berkata-kata kok barusan berkata-kata. Saya kan jadi bertinggi-tinggi kan? Ya, belum pernah di prank kan? Belum. Tapi kan jangan ya. Intinya sih ada keluhan kita gali itu, kita namanya anamnesa, kita gali. Keluhan utamanya apa? Riwayat penyakit sekarangnya apa? Menerima keluhan gawat dompetnya nggak, Pak? Kalau itu sih ini ya biasanya menerima. Itu muncul enggak kita sama kalau gawat dompet ya sama kita ya. Malah kita saling beranggulan dan kita karena sekarang gini Pak, musim hujan itu yang dijemur kan baju ya, cakep. Oh iya ini bukan yang kering ini dompetnya. Iya kalau bahasa dari saya itu gak osok doe. Nah ini udah habis diperiksa nih, terus diresepi dok. Oh iya, setelah diperiksa tuh ternyata setelah diperiksa anamnesa, pemeriksaan fisik, teruslah keluar diagnosa. Kemudian kita edukasi, kita komunikasi, informasi, edukasi kepada pasien. Oh ternyata akurat Mbak gitu ya. Anita ini adalah nyeri, bukan nyeri, ada terkena misalnya infeksi saluran kemih misalkan, ya. Jadi nanti kita edukasi bahwa dari pemeriksaan ini dari bagaimana cara untuk menjaga supaya tidak kambuh lagi, asupan cairannya yang cukup, kebutuhan cairan misalkan 2 liter satu hari, kemudian kebiasaan tidak menahan air pipis seperti itu ya, kemudian higienitas seperti itu, sehingga pesan-pesan itu jadi edukasi buat pasien juga supaya dapat menjaga kesehatan juga kelanjutannya kan seperti itu. Terus pasiennya ini bawa resep nih dok, kemana nih? Nah ini pasien nanti membawa resep nanti ke apotek. Jadi resep sama nanti ada bukti bukti pelayanan. Tindakan itu. Bukti tindakan. Bukti periksa lah. Bukti periksa. Nanti diberikan ke apotek. Apoteknya tuh biasanya apotek atau farmasi, Pak? Apotek. 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 Saya kira bakul obat gitu ya. Bakul. Iya, itu jadi boleh nggak sih dok? Apotek terus bawahnya bakul obat nggak ya? Nggak boleh. Kurang baku kita ya. Kan suatu instansi yang formal ini ya. Kan formal ya. Formal. Oke. Terus habis dari ambil obat? Kalau habis dari ambil obat ya nanti ke tempat Pak Dokter lagi nggak? Nggak usah. Nanti kan sudah dijelaskan dari kan tadi belum wassalamualaikum Pak. Oh, nggak usah ya? Iya, setelah diedukasi itu ya say goodbye. Ya, setelah itu ya dipersilakan untuk mengambil obat dan ke kasir ya. Itu administrasi selesai gitu. Itu kalau yang rawat jalan nih. Iya. Misalkan. Terus kalau yang rawat inap, Dok. Nah, kalau yang rawat inap itu kan biasanya pasien-pasien yang bukan hijau tuh, yang kuning atau merah. Misalkan saja ada pasien ini irama jantungnya tidak beraturan dan cepat. Berarti antara bas sama itunya beda ya? Beda, tidak reguler. Harusnya lup dup gitu, malah dup gitu ya? Malah jadi konser dong. Mahal ya. Terus habis gitu pasiennya diapain nih dok? Nah misalnya ada pasien seperti itu, kita kan pemeriksaan ya dari anamnesis ulang, kita pemeriksaan tetap anamnesis ya. Terus pemeriksaan fisik. Betul. Ya, kita rekam jantung ya. Setelah lab itu juga. Lab juga. Kita tahu diagnosanya. Kita lakukan tata laksana penstabilan di IGD.
Ya, jadi tidak hanya masuk obat tapi kita stabilkan betul bahwa stabilkan dulu ya. Kita jantungnya harus kita dekatkan ke yang normal atau kita normalkan sekalian. Nah, benar. Ya, kita normalkan. Tanda-tanda vitalnya ya, tekanan darahnya harus normal, nafasnya juga, oksigenasi ya, oksigenasi, terus obat-obat lain ya, dipasang infus, mungkin pasang selang kateter atau monitor pasien juga dipasang kan. Kalau misalkan itu kita sudah stabil atau kita pertimbangkan perlu advice dari kardiologis atau dokter spesialis, kita telepon atau kita hubungi, kita komunikasikan dengan dokter spesialis, telepon ataupun WhatsApp ya. Kalau berupa gambar kan kita foto ya, kita WhatsApp. Kemudian diberikan advice, oh ya ini dirawat di ruang ini ICU, ini HCU atau ruang biasa. Sebenarnya kita juga sudah ada kriterianya ya, gitu. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk ini pasien rawat inap, ya jadi kita berikan itu surat pengantar rawat inap atau supri. Ini dikasih supri tuh. Nih, supri nih. Surat perintah rawat inap atau kita lebih populer di sini SPM, surat perintah mondok. Padahal kan bayangan kan? Iya, bayangan saya waktu masuk ke Wonosobo mondok itu ya tetap di suatu pesantren gitu ya, bukan mondok untuk dirawat gitu ya. Iya benar. Mondoknya pantesan pasien kalau ditanya waktu saya di pelayanan nih, mondoknya di mana? Di Kalibeber. Banyak itu. Karena enggak maksudnya persepsi. Betul. Dikiranya mondok untuk menuntut ilmu sama mondok untuk dirawat. Iya. Ya, jadi saya selalu jadi ini dirawat inap dulu nggih. Iya. Kalau masih bingung, ya ini dimondokkan dulu nggih. Nah, itu baru bahasanya sini ya. Oh, ya sudah. Tapi saya tetap selalu kata-kata yang pertama ini dirawat inap dulu. Iya. Untuk kata-kata bahasa Indonesia ya. Iya, dirawat inap. Pernah pakai bahasa Inggris pasien bule gitu, Dok? Pernah? Pasien bule belum pernah ya. Oh, belum pernah. Besok para bule-bule merapat ya. Tapi ya Mbak ya, untuk pasien anak-anak mungkin seusia TK ya. Iya, itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris Mbak. Waduh. Pernah Dok? Iya, padahal kan abdi teh bahasa Sunda ya. Kayaknya bahasa Jawa kemarin. Kayaknya Westbrook ya. Oke, kembali lagi ke laptop Java loh ya. Habis dapat SPM nih Dok. Udah daftar tuh. Nanti kan urusannya dengan pendaftaran rawat inap tuh. TPPRI. Iya, tempat pendaftaran pasien rawat inap. Nah, itu nego tuh. Saya mau ruangan mana nih? VIP, VVIP kelas 1, 2, 3 atau ini di SPM-nya isolasi atau HCU. Non kelas. Bisa. Nah, itulah akhirnya udah sepakat mau di sini. Clear. Ya, akhirnya sudah balik lagi kan gitu keluarga. Terus menunggu ruangannya siap. Kan kita perlu koordinasikan ruangan siap belum. Jangan sampai ruangan belum siap sudah kita antar kan. Tapi lebih penting lagi ketika ruangannya siap tapi belum kita pindah, kenapa coba Mbak? Kenapa? Karena kita stabilkan dulu. Itu. Ini jadi pertanyaan banyak orang. Kok lama banget katanya ruangnya nggak siap? Kok nggak dinaik-naikkan gitu? Ini jadi, karena kita stabilkan dulu pasien atau memang ada suatu kondisi yang memang menunggu untuk keputusan selanjutnya. Contoh, ini pasien akan dilakukan operasi. Itu yang paling sering dari IGD. Ada memang operasi itu segera. Jadi dari IGD langsung naik ke lantai 4 ya, ruang bedah sentral atau perawatan dulu. Kalau perawatan dulu ya sudah kita transfer ke bangsal rawat inap. Tapi kalau misal ini harus segera nih, ya seperti itu. Berarti itu langsung ke kita siapkan lantai keempat. Seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta menunggu ruangan siap, tapi kita pastikan bahwa pasien kondisinya itu juga siap untuk ditransfer. Iya, jadi banyak para pemirsa atau pendengar atau yang netizen mungkin yang pasti bertanya kok lama banget sih gitu. Aduh, aku udah nggak betah nih gitu. Ternyata ada hal-hal yang memang dari tim medisnya itu memang seperti itu ya Dok ya. Tidak cuma jenengan
lama-lama enggak kok. Kita pengennya harus cepet, iya, tapi ada prosedurnya ya Dok ya. Iya. Dan sebenarnya ya Mbak ya, kalau sebenarnya itu sesungguhnya ya. Bahwasanya ya. Kalau di IGD itu yang ngedep pasien, yang berhadapan dengan pasien, itu dokternya. Dokter langsung. Oh, itu dokter jaga. Langsung. Dokter jaga. Iya, dokter berarti jaga. Ini misalnya pasien nih, Dok. Kayak gini. Enggak ya? Iya. Gitu ya, enggak ya? Ya maksudnya lebih dekat aksesnya. Kalau di ruang rawat inap itu kan sudah pasien stabil, sehingga yang mengawasi kan hanya keluarga dan petugas yang ada di nurse station ya, seperti itu. Kalau di IGD sebenarnya lebih ke pantau malah. Oh iya ya. Ya lebih ke pantau kita kan, karena kita melihat monitornya, melihat kondisi umumnya, klinisnya seperti itu. Oke guys, kita puterin lagu sebelum kita closing. Ya. Oh tadi requestnya dari Dokter Delima, kita puterin. Ayo Mbak Gina puter. Oke, kita kembali lagi di 107.3 Radio Sionegoro FM bareng Pak Charles. Yoyoy. Pak Charles. Yes. Ini sebelum closing ini Dok. Ya. Kalau pengaduan boleh nggak sih? Boleh. Boleh banget. Apa boleh? Boleh banget. Maksudnya kan kita kan suatu organisasi ya. Rumah sakit itu suatu organisasi yang terus berkembang public figure juga ya. Public figure juga ya. Objek vital negara. Bahaya tak? Bahaya, halah gitu. Suwe nang plat ageng ngene iki ora suwe sing sedilu. Gimana nih kalau mau ngadu nih? Oh iya. Tapi nggak ngadu nasib kan? Iya. Ngadu nasib kita ke ibu kota saja ya. Iya. Jadi gini Mbak, jadi kan kita butuh masukan. Iya. Kritik, aduan itu kan untuk membangun sebenarnya. Kalau kita nggak dibangun seperti itu, kita akan terlalu terlena sehingga kita tidak akan berkembang malah. Benar. Jadi salah satu cara kita berkembang itu ya mungkin dari aduan sebagai sinyal bahwa sampean itu kurang ini loh, sampean itu pelayanannya seperti ini loh, sampean itu gitu loh, gini loh. Ternyata kita butuh itu untuk membangun ya, dalam artian seperti itu, dan kita juga tidak anti kritik juga ya, karena itu sebuah proses ya. Jadi continuing improvement. Bayo. Wes Javanya ya. Mak berit kata. Tak gumblak. Tak grumbiang. Kayak gitu. Jadi bagi yang mau mengadu. Ingat, bukan mengadu nasib ya. Jadi kita ada mengadunya itu secara online maupun offline ya. Jadi kita ada tim juga khusus pengaduan. Khusus ya? Iya, ada bagian. Mas Gina ini ya? Iya, ya dari humas kita. Bisa nanti mengisi form aduan di ruang informasi. Betul. Atau nanti bisa ke WhatsApp-nya aduan. Itu ada, bisa dicatat Mbak. Ada nomornya 0811 baik 2969 ya 666. Cantik banget nomornya. 666. Atau di hotline call ya di 0286 321 091. Nah, ini kalau telepon. Di IG juga tuh, bisa tuh. Nanti bisa DM. Nanti ada pengelola IG-nya yang nanti akan memproses ya pengaduan. Admin. Ya. Di @RSUD Wonosobo. Nah, selain dibuka IG-nya, di-follow ya. Di-follow, jangan lupa. Terus diikuti konten-kontennya ya. Boleh ditanyakan kan Dok, di konten-kontennya Instagram itu boleh ditanyakan kan? Boleh. Jadi nanti bisa komen aja di situ ya. Ada di situ ada macam-macam informasi seputar RSUD. Di situ ada Pak Charles nggak? Di situ ada kemarin. Ada fotonya? Ada waktu di RSUD Sionegoro ya. Iya. Ada waktu kami menjuarai futsal ya. Wes, Pak Charles ini kemarin baru juara futsal. Ngeri. Oh mainnya hiding cas. Iya. Apotek tutup. Gak ada obat ya. Iya. Gak ada obat.
Tapi di sini pemain sepak bola, Dok? Iya, saya itu sebagai pemain cadangan ya. Oh, cadangan yang dicadangkan. Cadangan. Jadi menggantikan cadangan gitu. Oh. Enggak lah, kita tetap tim untuk futsal untuk sepak bola ya? Sepak bola juga ya. Badminton? Badminton ya, tamplek bulu pitik ya, itu juga iya, itu hobi aja sih kalau hobi maksudnya untuk refresh sama teman-teman IGD juga. Sama ini apa, Dok? Tenis meja? Iya, yang meja. Oh, yang meja. Oh, jadi gitu loh. Ini juga para pendengar perlu tahu kan. Jadi selain berprofesi sebagai dokter, biar sehat, kuat, jasmani, rohani. Iya, betul kan. Mental, keprasano. Kok in apa sih? Mensana. Ya pokoknya ke kiri manisnya lah. Nah, jadi udah terhandalkan ya, Dok ya. Iya, makanya kita biasa, makanya jaganya itu standby fit terus ya, Dok. Fit terus. Karena olahraga rutin. Terus rutin istiqomah ya. Istiqomah saya kira istri nomor. Ya pokoknya rutin ya. Dan untuk sosialitanya, jadi olahraga itu untuk badannya supaya fit aja ya. Dan bersosialita sama teman-teman. Sosialitanya atau sosialita. Uploadnya itu nomor sekian. Oke. Yang pertama tetap untuk olahraga. Tetap ya untuk olahraga. Olahraga dulu baru. Makanya masuk ke IGD itu dokternya strong gitu ya. Iya kan? Sudah. Gak ada kan yang masuk IGD apa ibu? Gak ada. Apa ada? Kalau itu sih malam ya? Kalau apa ibu itu kayaknya dokter yang kaliren mungkin ya. Kaliren ya. Belum sarapan mungkin. Belum sarapan. Jadi harus maklum ya. Nah, ini IGD ada brand ambasadornya nggak sih, Dok? Ada dong. Ada punya? Iya, kita punya legend. Iya. Tapi bukan dukunnya kan? Bukan, ya kita itu legend isinya ya. Nah, luar biasa. Siapa aja ini, Dok? Ya, legendnya ya. Legend dari BA-nya IGD. Ya, di IGD itu ada legend ini mungkin sudah dari dulu ya. Iya. Dari dulu mengakar kuat, menjulang tinggi. Iya. Serem banget ya. Allah. Siapa ini, Dok? Ini ada dokter senior kami, Dokter Umi. Dokter Umi Muazzizah. Yaitu bersama Dokter Istriati. Ini pasti beristri kan? Dokter Istriati itu merupakan istri. Seseorang. Cocok banget ya, gitu istri dong. Yati gitu ya? Iya, istri Yati, bukannya Pak Yati ya. Tapi kok bahas gitu sih? Iya. Terus dokter istri baru streaming nih, gini. Terus ini, Dok, dokternya siapa lagi? Biar terkenal nih. Oke, di IGD kita ada 13 personil. Tapi 14, Dok. 14, tapi yang satu sudah upgrade ya. Yang upgrade ini ada Dokter Ainun Nur Afiko. Itu sekarang sudah menjadi kepala instalasi rawat inap ya, punya ya. Itu teman seperjuangan saya dari Yogyakarta. Kembali ke Wonosobo. Friendship. Oke. Terus ada siapa lagi, Dok? Oke, punya. Kemudian ya itu yang kita urut saja ya. Ada Dokter Istriati, Dokter Umi Muazzizah, kemudian ada saya, ada Dokter Yani Setiadi, ya Dokter Yayan ini Dokter Yadi, panggilan nama beken di nama populisnya itu Dokter Yadi. Dia di rumahnya itu di Kaliwiro, Lamuk. Ya, Lamuk jadi Sitai. orang sekitar kalau periksa ya ke Dokter Yadi. Jadi orang Lamuk sekitar kalau ke rumah sakit ya ketemu Dokter Yadi di IGD RSUD. Habis Dokter Yadi itu Dokter Mugi. Oh iya, Dokter Mugi. Dokter Mugi Tristekno itu juga impor dari Purbalingga. Kemudian ngapak-ngapak gitu ya. Iya, ngapak-ngapak. Terus ada Dokter Sri D5. Ini kita juga impor jauh nih. Dari mana nih, Dok? Dari Aceh. Sampai Aceh ya. Sampai Aceh. Tapi biasa Sabang nggak? Di Sabang nggak? Enggak, dia di mana? Di Acehnya aja lah.
Mula apa? Enggak tahu dia mula apa Pak Acehnya ya. Aceh kota kayaknya sih. Aceh kota ya. Di apa? Bandar Aceh. Bandar Aceh. Bandar Aceh ya. Rumahnya di bandara. Wah, enak di Bandara Aceh. Deketnya itu. Terus siapa lagi, Dok? Terus tadi siapa lagi? Ada Dokter Yayan, ada Dokter Lima. Ada Dokter ini, Dokter Anita. Dokter Anitra Rio Chandra itu dokter lokal dari Selomerto. Ada Selomerto. Jadi kebanggaan Wonosobo. Local pride. Jadi produk lokal ya. Ya. Dari Selomerto asli. Terus ada dokter Aziza Ulfi. Dari dokter Aziza Ulfi Wijayanie. Pakai gitu ya. Ini juga dari Wonosobo. Yang biasa panggilnya Dokter Ica ya. Ya, Dokter Ica nama panggungnya ya. Sekarang beliau bertugas di IGD. Terus siapa lagi, Dok? Dokter Asri Aulia ini juga impor nih dari mana, Banjar. Oh, dari Banjar. Oh iya ya. Banjarnegara. Terus ada Dokter Gianita Windy. Dokter Windy ya. Dokter Windy ini dokter yang juga jago badminton. Gitu. Jadi sekali langsung udah kecemes itu. Udah. Server itu langsung kecemes. Yang di servis itu bola pingpong. Soalnya gitu kan. Terus? Itu asli Kaliwiro juga kan. Bersebelahan sama Pak Yadi nggak? Pak Yadi itu di Lamu. Kalau Dokter Windy itu di Kaliwiro City-nya. Oh, di kotanya. Berarti lebih desa Pak Yadi ya? Pak Yadi itu di sana juga ramai ya. Cuman kayak suatu wilayah istimewa sendiri mungkin di Kaliwiro, distrik Lamu gitu. Di kecamatan Kaliwiro, desanya Lamu ya. Iya, betul. Terus Dr. Reynaldi ya. Kalau dulu di bukan empat mata kelas 7, ini sekarang jaga IGD nih. ya sih. Oke, terus itu sama kita impor lagi nih dari Aceh. Ternyata dari Aceh bawa orang lagi nih, Dr. Muharir. Ditarik tuh dari Aceh nih. Besok mungkin kita narik dari yang timur-timur juga boleh toh? Boleh. Ya, boleh. Manganang boleh. Boleh. Nah, ini dari Dokter Muharir ini baru beberapa bulan saja toh. Ini kenapa saya ini? Ya, tak apa-apa lah. Oh iya, lanjut lagi. Tamu J ya. Tamu J. Yang terakhir yang paling bontot ini Dokter Nolim. Nomor 5. Ya, meskipun itu urutannya 14 mungkin ya. 14 ya. Tapi ini Dokter Nolim. Nomor 5. Ini asli Ponorogo. Jawa Timur. Iya, kalau berdekatan dengan Reok. Reok. Tapi nggak pernah ngereok kan? Reok Wonogiri, bukan. Bukan. Itu cabangnya. Mie ayam bakso, enak banget tapi. Bawa mana? Enak diri pokoknya juara nih. Itu personilnya ya, ada banyak ya yang jelas ya. Dan juga selain dari perawat-perawat, spillnya besok-besok lagi aja ya. Oh iya. Nah, ini Dok, kata-kata atau yang bisa mengedukasi masyarakat perihal tentang IGD nih. Pengen apa sih? Dokter pengen menyampaikan apa sih? Kata-kata ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Ya, kata-katanya itu sampai tidak bisa berkata-kata loh ya. Jadi untuk sahabat Sehat Gersa Mas Jonegoro, bahwasanya kita semua tidak menginginkan suatu hal-hal yang gawat hadir di dalam kehidupan kita, lingkungan kita, saudara kita, keluarga kita. Namun ketika ada sesuatu itu yang mengancam jiwa maupun kecacatan karena trauma dan segala macam, langsung tetap tenang dan langsung dibawa ke emergency department atau instalasi gawat darurat ya. Tidak usah harus menunggu KTP atau apa, pasiennya dulu ya, seperti itu. Kemudian tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa ya, IGD ada di sebelah
timur jalan ya Mbak ya. Itu juga pesan ya menurut saya. IGD itu ada di barat jalan. Barat jalan. Barat jembatan itu. Barat jembatan. Di RSU ada jembatan di baratnya. Nah itu bukan yang di halaman depan ya. Sehingga bisa langsung masuk. Dan tempat parkirnya ada di sampingnya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi habis ngedrop bisa nanti mundur. Habis itu masuk. Ada security yang akan mengarahkan. Insya Allah seperti itu. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Kemudian diberikan kekuatan dan kesabaran. Dan semoga ya kita berjumpa di dalam waktu yang bahagia dan sehat. Itu aja sih dari saya Mbak Ita Ciamik ya. Ciamik sekali hari ini saya bareng sama Pak Charles. Hari ini I say thank you very much, Doctor. Welcome. Yes. Sumba Paradise. Malah lagu deh. Oke, kita jumpa di lain waktu, di lain session. Nanti kita bisa membahas-bahas atau spill dari yang lainnya IGD ya Dok ya. Bareng Pak Charles juga bisa. Boleh. Untuk kalian yang punya Instagram jangan lupa @RSUD Wonosobo itu tetap di like, komen, subscribe, share juga boleh ya. Share juga boleh apabila info-infonya keren, share aja. Sama ini Mbak, jangan lupa install aplikasi. Install aplikasi. Jangan lupa itu juga apa lagi Dok? Jangan lupanya lagi. Jangan lupa. Iya, jangan lupa sarapan ya. Nah, itu penting ya apabila kesehatanmu masih. Kesehatan itu penting ya. Jadi buat kalian yang sudah mendengarkan saya ucapkan terima kasih sekali, dan yang untuk nge-like, subscribe, semoga diberkahi sama Allah, rezekinya diluaskan, teman-temannya diberi teman-teman yang sangat baik. Amin. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.